Mengapa manusia membangun kekaisaran? Disclaimer. Dokumenter ini disusun untuk kepentingan edukasi sejarah dan antropologi, tidak bermaksud untuk mengagungkan kekuasaan atau menyinggung keyakinan manapun. Narasi ini bertujuan untuk menelusuri jejak kekuasaan terpusat dari sudut pandang historis dan kultural. Ketika manusia pertama kali membentuk komunitas, mereka tidak langsung menciptakan kekaisaran. Mereka cukup dengan bertahan, cukup dengan berburu, bertani, dan membangun tempat berlindung. Tapi kemudian sesuatu berubah. Ada dorongan untuk memperluas, untuk menguasai, untuk menaklukkan, untuk menyatukan dunia di bawah satu nama. Apakah karena keinginan abadi untuk kekuasaan, ataukah karena ketakutan bahwa tanpa kendali dunia akan kembali pada kekacauan? Inilah jejak kala. Ketika manusia membangun kekaisaran, mengapa kita tak pernah puas dengan sekadar bertahan? Sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak kala. Sekitar 2300 tahun sebelum Masehi, di tanah subur Mesopotamia, seorang pria bernama Sargon muncul dari Akkad. Ia bukan bangsawan, bukan keturunan dewa, ia adalah pelayan air. Tapi ia akan menjadi kaisar pertama dalam sejarah manusia. Sargon menaklukkan kota-kota di sepanjang sungai Eufrat dan Tigris. Ia membangun jalan-jalan, menata pasukan, dan membentuk pusat logistik. Ia menanamkan keyakinan bahwa kekuasaannya bukan semata-mata militer, tetapi suci, bahwa para dewa telah memilihnya. Disinilah lahir satu gagasan besar, bahwa manusia bisa menyatukan ribuan orang dalam satu sistem kekuasaan. Lalu datang bangsa Asyur. Mereka tidak hanya ingin kekuasaan, mereka ingin ketakutan. Dengan tentara yang disiplin, senjata besi, dan kereta perang, mereka membakar kota, mencatat penaklukan di dinding batu, dan membangun istana sebagai simbol kengerian. Tapi mereka juga menciptakan sistem administrasi canggih. Pesan bisa dikirim dalam hitungan hari dari perbatasan ke pusat. Semua orang tahu siapa yang berkuasa. Namun kekaisaran bukan hanya tentang besi dan darah. Di timur muncul cara baru untuk menguasai, dengan harmoni. Cyrus Agung dari Persia menaklukkan tanpa menghancurkan. Ia membebaskan tawanan, menghormati dewa-dewa lokal, dan membangun sistem satrapi, wilayah yang dipimpin oleh gubernur lokal. Persepolis berdiri bukan sebagai benteng, tapi sebagai panggung diplomasi. Tempat di mana dunia dikenali bukan ditaklukkan. Tapi di timur jauh, Kaisar Qin Shi Huang punya pendekatan berbeda. Ia menyatukan Tiongkok dengan tangan besi, menstandarkan tulisan, mata uang, dan ukuran. Ia membangun tembok besar bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menunjukkan bahwa kekaisarannya abadi. Ia mencari ramuan keabadian dan membangun pasukan dari tanah liat untuk menemaninya, bahkan setelah mati. Namun tak semua kekaisaran berdiri di atas ketakutan. Di India, Ashoka dari dinasti Maurya memulai sebagai penakluk. Tapi setelah menyaksikan penderitaan akibat perang, ia berubah. Ia menyebarkan ajaran Buddha, mendirikan prasasti batu berisi pesan moral dan toleransi. Bukan untuk menunjukkan kuasa, tapi untuk menyampaikan nurani. Dari barat ke timur, kekaisaran berdiri dan runtuh. Namun satu hal tetap sama, kekuasaan selalu dikaitkan dengan langit. Di Tiongkok ada konsep mandat langit. Jika seorang raja bijaksana, ia dipercaya diberi mandat oleh langit. Tapi jika ia lalai, bencana alam dianggap sebagai pertanda pencabutan mandat. Kekuasaan bukan hanya milik penguasa, ia harus. Layak hari ini, kita tak lagi menyebutnya kekaisaran. Tapi kita masih membangun struktur yang luas dengan kekuasaan terpusat, propaganda, dan sistem kendali. Mungkin karena manusia memang tak pernah puas hanya dengan bertahan hidup. Kita ingin membentuk dunia. Kita ingin menciptakan ketertiban dalam kekacauan. Dan mungkin juga ingin dikenang. Apakah kekaisaran adalah bentuk tertinggi peradaban? Ataukah itu? Pencarian tak henti manusia akan makna dan kendali. Inilah jejak kala,
Sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jejak